Kalian pernah bayangkan nggak sebuah kota kecil di ujung utara dunia yang jumlah penduduknya bahkan tidak cukup untuk memenuhi setengah stadion utama Gelora Bung Karno? Kota berpenduduk dengan hanya 55.000 jiwa, namun baru saja mengirim finalis Liga Champions musim lalu Inter Milan masuk ke kotak penalti kegagalan dengan skor agregat 5-2. Bodo Glimt bukan lagi sekedar dongeng, mereka adalah mimpi buruk nyata bagi para raksasa Eropa. Bodo adalah kota di lingkaran Arktik. Kapasitas stadion mereka, Asmira, hanya menampung sekitar 8.000 orang. Bandingkan dengan San Siro yang megah dengan 80.000 kursi. Namun, di lapangan hijau, angka-angka itu tidak berarti apa-apa. Dengan agregat 5-2, tim anak bawang ini membuktikan bahwa uang dan sejarah besar bisa runtuh di hadapan kolektivitas. Lalu, apa rahasia mereka? Sepak 360 berhasil membuat kesimpulan tentang rahasia mereka yang sukses menundukkan tim raksasa Eropa. Berikut hasil riset kami. Yang pertama, sistem di atas bintang. Bodo tidak punya superstar. Mereka mengandalkan sistem high pressing yang sangat intens dan transisi kilat. Siapapun pemainnya, sistemnya tetap sama. Kedua, mentalitas super Arktik. Di bawah asuhan Kjetil Knutsen, mereka menanamkan filosofi bahwa mereka tidak pernah kalah sebelum bertanding. Mereka bermain tanpa beban, yang justru menjadi senjata mematikan. Dan yang terakhir, manajemen jenius. Mereka adalah raja dalam urusan rekrutmen, membeli pemain murah, mengasahnya dalam sistem, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Seperti Jens Peter Hauge yang malam ini menjadi aktor antagonis bagi Inter. Dan kini, Bodo menjadi simbol harapan bagi setiap klub kecil di dunia. Mereka membuktikan bahwa manajemen yang sehat, identitas pemain yang jelas, dan keberanian bisa mengalahkan anggaran transfer ratusan juta euro dari kota kecil yang tidak terlihat di peta sepak bola dunia. Mereka kini berdiri sejajar dengan elit Eropa di babak 16 besar. Selanjutnya, kita bergeser ke Spanyol. Pertandingan leg kedua antara Real Madrid dan Benfica akan segera dimulai. Otamendi dan kawan-kawan akan bertandang ke Santiago Bernabeu. Stadion ini merupakan kuil tempat keajaiban lahir. Namun malam ini kuil itu bisa berubah menjadi panggung tragedi. Real Madrid berdiri di tepi jurang, antara melangkah ke babak ke-16 besar Liga Champions atau terperosok ke dalam krisis terdalam musim ini. Madrid datang dengan kondisi pincang. Akhir pekan lalu di Pamplona, skuad asuhan Arbeloa hancur lebur. Bukan hanya kehilangan 3 poin dari Osasuna, mereka juga kehilangan tahta puncak klasemen La Liga. Sementara itu, pada leg pertama, Madrid unggul 1-0 berkat gol tunggal Vinicius di Lisbon pekan lalu. Tapi skor itu sangatlah rapuh. Dilansir melalui laman Marca, sang mesin gol Los Blancos, Kylian Mbappe, hampir dipastikan absen. Tanpa Mbappe, Madrid harus mencari cara untuk menghancurkan tembok pertahanan Benfica yang datang dengan misi balas dendam. Di sisi lain, laga ini bukan sekedar taktik, tapi soal harga diri. Insiden rasisme Prestiani dan Vinicius di leg pertama telah membakar api permusuhan. Meskipun Prestiani dijatuhi sanksi oleh UEFA dan tidak bisa bermain, kehadirannya dalam rombongan Benfica ke Madrid seolah menjadi bumbu provokasi yang membuat atmosfer Bernabeu semakin mendidih. Seraya dengan insiden itu, ada satu sosok yang paling dinantikan, yaitu Jose Mourinho. Namun, takdir berkata lain. Kartu merah di leg pertama membuat The Special One dilarang mendampingi timnya di pinggir lapangan. Bernabeu harus menunggu lebih lama untuk memberikan penghormatan bagi pria yang meninggalkan klub tahun 2013 lalu. Dari klub kecil Norwegia sudah menuntaskan dongeng mereka dengan meruntuhkan raksasa Italia. Kini mata dunia tertuju pada raksasa Spanyol yang sedang goyah. Real Madrid tidak hanya melawan Benfica, mereka sedang melawan krisis dan keterpurukan mereka sendiri. Di balik gemuruh Bernabeu yang mendidih, sejarah baru sedang ditulis. Akankah ada keajaiban lain malam ini? Atau justru tragedi yang akan dikenang selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.